Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di acara webinar Speed Rating with AI untuk pemula, di mana beliau, Bapak Jumal Multazam, saya sampaikan secara sekilas. Nanti juga saya izin untuk menampilkan video profile, di mana sebelum zaman AI ini berkembang, jauh sebelum AI berkembang, beliau juga merupakan seorang penulis. Antaranya buku I'm Possible, Insecure and Overthinking. Lalu juga yang terbaru ini ada buku Speed Writing, dan buku-buku yang sebelumnya ini sudah tersebar di 3 negara. Lalu beliau juga merupakan seorang prinsipal SMK Telkom tahun 2017 hingga 2021, dan beliau dulunya juga merupakan pegawai Telkom dari tahun 1986 hingga 2021. Baik, tidak perlu menunggu lama, kita saksikan video profil Bapak Jumala Multazam. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati, saya lihat tadi bukan banyak ya, ada beberapa profesor yang ikut hadir. Terima kasih atas atensinya dan apresiasinya. Kemudian yang saya hormati juga para doktor, para dosen. Tidak lupa juga para pejabat, baik pejabat pemerintah maupun pejabat swasta, kemudian para guru, para trainer, para coach, para konsultan, kemudian uh, para guru sudah ya, para profesional juga yakin para mahasiswa ada yang ikut ya, selalu ada yang ikut para mahasiswa ya, lumayan cukup banyak, lebih dari 20%, hampir 30% mahasiswa. Terima kasih atensinya dan kepercayaannya untuk kami untuk hadir uh, pada webinar kita malam ini untuk membicarakan topik yang sangat menarik. Sudah sangat ramai dibicarakan banyak orang, dan mari kita lihat apa manfaat artificial intelligence untuk penulisannya dan bagaimana proses. Kemudian uh, ya tidak lupa saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga puasa kita, Arwiyah dan Arafah, sholat Id kita, kemudian kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan apresiasi dulu para hadirin, dan silakan untuk ngechat dari mana saja ini. Coba saya lihat. Saya ingin absen dulu. Silakan di chatting. Ya, dari mana? Dari mana? Dari mana? Wah, 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 ya, Surabaya hadir Pak. Fikes Uhamka Jakarta, Yogyakarta, Palembang Prof. Dari Medan Pak, Aji dari Bandung, Maluku Utara, Ani Lampung, Magelang, Palembang, Surabaya. Saya Felix dari staf ahli DPD RI, Masya Allah, staf ahli DPD. Oke. Kemudian Ivo Semarang, halo sesama Semarang. Abdullah Syarif dari Sidoarjo, Himaya Makassar,
Rio, Makassar, Bandung, Pak, Bengkulu, Bali, Surabaya, Jakarta, Ririn dari Medan, Sulawesi Selatan, Lombok hadir Pak, Semarang, Semarang juga Kota Wingko, ya Solo, Medan, Pemantang Siantar hadir Pak, oke, Jogja, Jakarta Timur, hadir dari Ciledug, Tangerang ya, Makassar, Jogja Pak, Lombok, Unhas Makassar. Wow, Unhas Makassar. Terima kasih Unhas. Kemudian Medan hadir, Palembang Jawa Tengah ya. Palembang kok Jawa? Pemalang, sorry. Pemalang Jawa Tengah, Surabaya Pak, Makassar. Wow, luar biasa. Purwokerto sudah di Jogja. Makassar, Jakarta, Ternate. Oke, Pontianak, Serang. Wow, Makassar, Ternate hadir. Luar biasa. Banyak sekali ya. Batam, Kendari, Padang. Ya, oke. Masih sangat banyak dan tentu saya tidak bisa menyapa satu. Papua, Papua ada juga ya. Papua, Maluku, Batam. Saya kepengen lihat ada nggak sih yang dari Singapura atau Malaysia karena di daftar pendaftar Google Sheet-nya ada. Coba Singapura, Malaysia malam ini ada hadir apa tidak? Coba. Ya, belum kelihatan ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk semangat yang luar biasa dan terima kasih untuk yang sudah ngechat ya. Aceh, Aceh juga ada. Ya, thank you. Malaysia hadir Pak Ahmad Jihadi. Ahmad Jihadi bin Abu Samah Malaysia. Thank you very much Malaysia. Tadi ada yang say hello dengan bahasa Inggris dan saya jawab dengan bahasa Inggris. Mungkin itu bukan dari Indonesia. Ya, terima kasih untuk yang dari luar negeri. Mungkin kalau yang Singapura barangkali ya Mau ngomongin. tidak terlalu tahu banyak dan tadi ada request untuk caption in English ya dan saya sudah accept ya, sudah saya jawab. Moga-moga berhasil ini ada captionnya di dalam bahasa Inggris. Harapan saya ya sehingga yang dari Singapura bisa benar-benar ikut menikmati. Mohon maaf ya, sorry to say ya, I can speak in English but in bahasa Indonesia because majority adalah kita orang Indonesia. Ya, mohon maaf. Nanti mungkin kalau sudah di-upload di YouTube dan YouTube-nya nanti di caption pakai bahasa Inggris, insya Allah Anda bisa menikmatinya. Ya oke. Mungkin cukup itu ya. Masih ada beberapa yang say hello. Terima kasih Universitas Pancamarga Probolinggo ya. Ibu Ike dari Surabaya, thank you. Oke. Tanpa panjang lebar supaya waktu kita efektif ya. Mari kita langsung izin share screen ya, izin share screen. Kami dari Malaysia paham bahasa Indonesia. Thank you, thank you. Thank you Malaysia. Terima kasih. Ya, paham bahasa Indonesia. Thank you. Oke, oke. Sekarang izin share screen ya. Izin share screen. Iya, oke. Nah, malam ini saya akan membawakan presentasi atau topik. Judulnya adalah speed writing. Speed writing, menulis cepat ya. Speed writing. Panduan menulis buku 100 halaman dalam 2 minggu. Sebetulnya kemarin itu aslinya ini 300 halaman. Ya. Tetapi setelah saya fine tuning, ya saya fine tuning karena pesertanya memang saya harapkan yang pemula-pemula. Kalau kelas mahir itu bukan di tempat saya. Nanti ada saya rekomendasikan kelas mahir bagi para penulis mahir. Tapi bagi para penulis pemula atau penulis pro boleh, tapi belum mengenal AI, ya, karena saya akan mengajarkan AI-nya, insya Allah nanti AI-nya akan bermanfaat buat para penulis yang profesional pun, ya, kalau beliau-beliau belum mengenal AI. Tetapi khususnya untuk penulis pemula ini, insya Allah akan sangat bermanfaat. Sehingga yang tadinya tagline-nya adalah menulis buku 300 halaman dalam 21 hari. Ini kemudian saya konversi sedikit, saya rubah sedikit menjadi menulis buku 100 halaman dalam 2 minggu. Ini menjadi tantangan kita. Ya, sehingga lebih masuk akal karena pemula. Ya, nulisnya nggak usah banyak-banyak, 100 halaman.
Tetapi kalau tertantang 200 halaman, saya temani. Ya, saya akan temani selama sebulan. Baik sekalian, saya siapa sudah diperkenalkan Mas Yusuf. Kita lanjut saja. Untuk apa menulis? Untuk apa menulis? Baik sekalian, menulis itu banyak manfaatnya. Bisa untuk meningkatkan credibility ya. Branding gratis. Branding for free, gratis ya. Terus kemudian kredit poin prestasi. Ini khususnya para akademisi. Sebetulnya bukan akademisi, perusahaan-perusahaan yang aware terhadap literasi pasti memaksa karyawannya untuk menulis. Ya, saya dulu waktu masih aktif di Telkom itu dipaksa harus nulis. Jadi poin, nulis itu jadi poin kinerja. Ya, mungkin juga BUMN yang lain, ya demikian juga. Ya, lalu pasif income. Pasif income Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa menulis kemudian bisa diterima di publisher, dijual oleh publisher. Nah, kayak Gramedia misalnya salah satunya. Nah, itu bisa jadi pasif income Bapak Ibu sekali mikir dan terus bukunya akan dicetak terus kalau memang laris ya. Atau Bapak Ibu sekalian mau menjual sendiri. Jadi kalau Ibu dijual sendiri sekarang tidak sulit menjual, bisa pakai Shopee, bisa pakai apa namanya marketplace yang lain ya, atau dijual di e-book, dijual di marketplace e-book. Kalau Indonesia itu misalnya salah satunya adalah apa namanya apa ya Indonesia kok jadi lupa book book. Kalau di luar negeri misalnya Amazon, misalnya Google begitu ya. Saya kebetulan jual e-book saya di Google, alhamdulillah sudah ada income begitu ya. Handbook ya, Indonesia namanya handbook. Handbook yang tadi lupa itu, handbook. Terus kemudian yang tadi kalau luar negeri Google, luar negeri Pak, tapi bisa dibeli orang Indonesia karena kan semua orang Indonesia pakai Google juga. Jadi bayarnya juga gampang ya, bisa pakai Oppo, bisa pakai GoPay begitu ya. Bisa pakai berbagai macam jenis bank. Itu belinya di Google. Nanti baca e-booknya itu dengan Google. Itu habis Wah, sekali ya, gimana? bisa jadi passive income. Sekali tulis kalau memang laris bisa datang terus insya Allah ya income-nya. Mohon izin Pak Jumala. Yeah. Niki layarnya boleh ditampilkan secara full. Loh, belum toh? Belum atau ini? Gini Kak. Begini Kak. Begini. Sudah kelihatan ya Pak? Cukup. Mohon maaf ya. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, makasih, makasih. Mohon maaf kesalahan teknis ya. Ya, ya, ya. Thank you untuk sarannya Ibu Fauzia. Terima kasih Ibu Fauzia. Ya, Pak Elmi. Pak Elmi ya. Terima kasih. Cukup. Materinya bisa di-share, Pak. Ya, nanti ada rekamannya. Rekamannya di video. Materinya lihat di video ya. Pak Fadli. Materinya bisa di-share, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini nanti ada rekamannya. Insya Allah rekamannya akan kita share. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menontonnya ya. Nanti akan dibagi di grup. Ya, hasil rekamannya akan dibagi grup. Jadi bisa diulang-ulang. Nah, eh di samping untuk kredibilitas branding gratis ya, bahkan bisa dapat duit passive income, bisa jadi kredit poin prestasi tentu saja jadi kum ya. Kemudian bisa untuk menunaikan misi hidup. Ya, orang-orang yang hatinya ingin berbagi, sangat banyak orang yang hatinya ingin berbagi. Jangankan dibayar, gratis pun mau. Karena memang misi hidupnya itu ingin berbagi. Dan berbagi itu tidak hanya berbagi harta, uang, ya benda, tetapi juga berbagi ilmu. Nah, orang yang mempunyai passion seperti ini, menulis menjadi salah satu cara yang sangat baik. Ya, seperti apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan kalau kita ingin memberikan manfaat dengan ilmu, berbagilah salah satunya dengan buku. Buku ini sangat
sangat fleksibel sekali untuk menyebarkannya. Disebarkan di Facebook, disebarkan di sosial media WhatsApp dan lain-lain. Ya, mungkin disebarkan gratis di Google, sebarkan gratis di Google Playbook namanya. Atau berbayar, nah dapat duit. Sudah kita sharing ilmu, dapat duit. Pak, saya nggak ingin duit, saya ingin berbagi saja. Bagikan gratis. Ini luar biasa. Ya, orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada masyarakat, kepada orang lain, ya, ingin menjadi berkah bagi orang lain. Ya, buku luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Nah, tapi persoalannya ini yang hasil survei saya adalah para penulis pemula itu sering insecure, betul nggak? Insecure, takut dikritik, takut penolakan, ya, merasa nggak nyaman, nggak aman. Nanti gimana kalau tulisan saya jelek, begitu, ya, kurang percaya diri. Kan tulisannya dia bagus-bagus. Saya belum pernah nulis. Nanti kalau nulis jelek bagaimana? Kurang percaya diri Bapak sekalian. Ya, apalagi kalau dia orangnya perfeksionis. Orang perfeksionis itu kepingin membuat itu langsung yang istimewa. Padahal kita belum punya keterampilan. Ya, akhirnya gap antara keinginan dan kenyataan terlalu jauh. Gak berani nulis, gak berani nyoba. Ya, karena perfeksionis kepinginnya yang perfect. Padahal dia nulis ternyata tidak bagus. Akhirnya nggak berani nulis. Ya, kembali lagi insecure dan kurang percaya diri. Perfeksionis itu membuat kita makin sempurna untuk tidak usah menulis. Nah, terus kemudian kenapa? Itu semua karena kita kesulitan menemukan ide. Baik ide tema, ide topik, ide membuat kerangka buku, ide mengembangkan tiap bab dan subbabnya, mengembangkan ide di dalam topik-topiknya. Kita sulit menemukan idenya, sulit mengembangkan tulisan, sulit mengembangkan ide. Ya, mungkin sudah mulai, tapi kemudian stuck, berhenti. Karena apa? Ya tadi, sulit menemukan ide, kok habis ya idenya. Atau mungkin sudah jadi bukunya, tapi kok tipis amat. Kok cuman segini halamannya, nggak pantas. Kenapa? Karena sulit mengembangkan kata-kata. Bapak sekalian, kalau ini yang Bapak alami, ya. Nah, itu semua bukan soal kalau kita mengenal AI. Kalau kita kenal dan akrab dengan AI, semua tuntas insya Allah. Semua tuntas ya. Dimulai dari kesulitan menemukan ide. Apakah ide tema atau ide mengembangkan apa namanya tema menjadi kerangka atau ide mengembangkan setiap bab itu kan perlu ide itu mendeskripsikan ide menjadi tulisan yang enak dibaca. Nah, itu juga perlu ide. Kalau kita kenal AI, insya Allah tuntas. Dan begitu kita kenal AI, maka kita yang perfeksionis pun terbantu. Oh, ternyata bagus ya kalau kita diskusi dengan AI. Aku bisa jadinya. Kenapa? Karena bersama AI nanti kita itu akan kayak apa ya, dibimbing sama AI seperti dibimbing. Bagi pemula ya, pemula. Bagi yang pro, enggak. Karena AI menjadi teman diskusi kalau bagi yang pro. Tapi kalau bagi pemula, kita seperti dibimbing, ya, kerangka dibuatkan, setiap bab dan subbab nanti dibuatkan sama AI, ya. Jadi kayak dibimbing. Loh Pak, itu berarti bukan buatan saya. Nanti kita bahas. Namanya autentikasi. Bagaimana membuat autentik dari buatan AI. Ya, nanti kita bahas di belakang. Nah, akhirnya kalau kita menjadi tidak sulit menemukan ide, percaya dirinya jadi percaya diri. Yang kurang percaya diri itu nggak relevan lagi. Yang insecure, ya nggak lagi lah. Kok takut ditolak, dikritik. Wong ini tulisan
Bagus. Kenapa bisa bagus? Karena saya sudah punya teman AI. Maka kalau kita sudah kenal akrab, akrab syaratnya bukan sekedar pernah pakai AI, enggak. Akrab dan ada tekniknya. Bagaimana kita bisa berakrab-akrab dengan AI? Syaratnya akrab dengan AI, ya. Beda orang, beda hasil. Karena apa? Keakrabannya berbeda. Kepiawaiannya di dalam berinteraksi dengan AI berbeda, maka beda hasil. So, saya katakan kalau kita akrab dengan AI, maka tidak relevan lagi semua persoalan yang kita sebutkan empat insecure, kurang pede, perfeksionis enggak lagi. Karena kita insya Allah bisa mendekati nggak terlalu jauh dengan perfect yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi apa sebenarnya persoalan terbesarnya? Bukan soal empat yang tadi sudah kita sebut insecure, kurang pede, profesionis, kesulitan menemukan ide. No way, karena ada AI. Tapi kita masih punya persoalan satu yang sesungguhnya menjadi core of the core dari persoalan yang kita miliki. Apa itu? Penting apa tidak? Menulis ini penting apa enggak? Kalau enggak penting, selesai. Anda enggak akan punya komitmen. Karena yang saya minta, saya ingin membersamai Bapak sekalian menghasilkan buku yang pertama dalam 1 bulan. Bahkan tantangan saya hanya 2 minggu, tantangan saya. Tapi sebulan nggak apa-apa lah. Tapi tantangannya 2 minggu. Jadi satu buku minimal 100 halaman, minimal. Berarti lebih boleh dong? Boleh. Bahkan tadinya aja tantanganku 300 halaman, sekarang saya turunkan lah, 100 lah. 100 tapi dalam 2 minggu loh. Kalau saya tantangan pertama saya, angkatan sebelumnya, saya tantang 300 halaman dalam 21 hari. Nah sekarang enggak, 100 halaman saja, karena pemula ya. Dalam 2 minggu. Tak kancani saya bersamai selama sebulan. Menghasilkan buku yang pertama. Dan itu fakta, itu bukan fake. Itu bukan hoax, ini fakta. Satu yang saya minta, ada komitmen. Komitmen hanya bisa muncul kalau kita merasa nulis itu penting. Punya buku itu penting. Kalau punya buku nggak penting, ya nggak ada komitmen. Penting, Pak. Oh ya, penting. Are you sure? Kalau memang penting, apa buktinya? Apa buktinya? Bapak Ibu sekalian mesti bisa buat alasan sebanyak mungkin. Mengapa kita harus punya karya buku? Mengapa kita harus punya karya buku? Tulis. Ya, minimal 30 points. Ya, ada 30 points yang menyatakan menjadi alasan mengapa menulis itu penting. Ya. Kemudian apa dampaknya terhadap hidup kita? Jika kita punya buku, apa dampaknya terhadap hidup kita? Nah, ini untuk bantu, ini clue ya. Clue ini. Untuk bantu. Apa dampaknya terhadap hidup? Ada dampaknya enggak? Kalau kita tidak bisa menemukan dampaknya, saya khawatir ini bukan sesuatu yang penting. Pak, aku nulis ya enggak ada dampaknya, Pak. Padahal tadi sudah tak kasih tahu. Bisa jadi passive income, bisa jadi untuk berbagi kepada orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Bisa jadi kredit point, bisa jadi branding gratis. Apa dampaknya? Dan dibandingkan dengan teman yang sudah menulis dan sukses. Jangan dibandingkan dengan yang belum menulis, nanti nggak nendang. Oh, dia aja belum nulis. Ya saya, nah kalau membandingkan dengan orang yang tidak berprestasi, ya nggak nendang motivasinya. Bandingkan. Ya, ada nggak dampaknya terhadap itu? Bayangkan buruknya kalau sampai meninggal kita nggak punya buku. Bayangkan buruknya kalau sampai meninggal dunia, kita belum berhasil menulis. Nyesal nggak? Kalau nggak nyesal, berarti nggak penting. Lupakan menulis. Lupakan. Ya, nggak ada powernya, nggak ada komitmennya. Padahal komitmen yang saya butuhkan. Iya Pak, nulis. Dan kemudian sekarang Bapak Ibu bisa listing dampaknya terhadap hidup kalau saya bisa menulis ya 30 poin ya dampaknya terhadap hidup. Kalau aku tidak bisa menulis,
Apa dampaknya? Kalau aku tidak berhasil menulis sampai meninggal, apa kecewanya? Kalau aku tidak berhasil menulis sampai meninggal dunia, apa kecewanya? Tapi kalau aku berhasil punya buku, apalagi kalau banyak buku, bukan hanya satu. Karena kalau satu sudah jadi, Bapak Ibu akan kecanduan. Ya, satu sudah jadi, Bapak Ibu akan kecanduan. Nulis lagi, nulis lagi. Sehingga bukunya menjadi banyak. Apalagi kalau menghasilkan uang. Nah, sudah pastilah. Kalau sudah menghasilkan uang, ya Masya Allah. Oke ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi persoalan terbesar kita bukan insecure, takut dikritik enggak lagi karena ada AI. Nanti saya tunjukkan tekniknya. Ada AI. Kurang percaya diri enggak lagi lah. Dengan AI tulisan jadi bagus kok. Kita terus fungsi kita apa? Fungsi kita ya ide. Ide yang akan kita kuras dari AI. Tapi tetap dari otak kita. Yang memutuskan kita kok AI itu hanya teman. Ya, yang agak-agak perfeksionis terbantu karena ada AI jadi nggak relevan lagi. 4 poin yang persoalan itu bukan lagi persoalan terbesar. Persoalan terbesarnya ada pada diri kita. Penting apa tidak? Kalau sangat penting, very important, maka Anda pasti akan meluangkan waktu, tidak menunggu waktu luang. Meluangkan waktu, tidak menunggu waktu luang. Kenapa? Karena important, pasti ada priority. Ya, diutamakan. Atau minimal bukan diutamakan, tetapi dikasih slot waktu di dalam hidupnya. Slot waktu, dikasih porsi waktu. Begitu ya, itu kalau memang penting. So, yang saya minta bukan soal kita tidak bisa, Pak, tapi saya ini Pak, saya apa namanya gaptek, enggak soal itu, karena nanti kita ajari ya, step by step. Gitu apa sekalian ya. Nah, ini hitung-hitungannya. 100 halaman dalam 2 minggu. Emang bisa? Kita lihat ya. Menulis tema, topik, dan judul. Menetapkan tema, topik, dan judul cukup 1 hari. Dan 1 hari itu bukan 24 jam. Tapi aku minta cuma 3 jam. 3 jam itu biasanya kalau saya, yang saya praktekkan, adalah pagi 1,5 jam, malam 1,5 jam. Atau pagi 1 jam, malamnya 2 jam. Atau pagi 2 jam, malamnya 1 jam. Kalau saya, karena saya sudah tidak aktif di Telkom lagi, ya saya bisa pagi 2 jam. Jadi habis subuh itu mungkin jam 5 sampai jam 7 bisa. Habis itu nanti baru mandi atau sebelum mandi saya biasanya apa namanya di taman teras ya, nyiram-nyiram tanaman, namanya juga pensiunan gitu ya. Jam 7 mandi, nulis-nulis ya. Tapi di jam 5 sampai jam 7 itu project. Project apa? Nulis buku. 2 jam di pagi hari. Terus malam nanti mau tidur ya jam 8 atau setengah 8 begitu, 1 jam. Pak, ya kita nggak bisa Pak, kita kan masih aktif. Oke, kalau begitu paginya 1 jam aja. Jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Jadi habis subuh jangan tidur lagi. Ya, tantangan habis subuh tidur lagi, rezekinya enggak. Rezekinya seret. Ya, kita diajarkan habis subuh itu mengerjakan sesuatu yang berguna dan pikiran kita masih fresh. 1 jam kita kerjakan untuk nulis buku. Nanti malamnya 2 jam. 2 jam ya jam berapa? Terserah. Jam 8 sampai jam 10, jam setengah 9 sampai jam setengah 11, atau jam 7.30 sampai jam 9.30. Silakan. Pak, kita kan capek, Pak. Penting apa tidak? Karena ini soal komitmen. Itu tidak seumur hidup kita menjalani seperti itu. Selama proyek saja. Proyek saja dan tantangan saya itu 2 minggu. Oke lah, molor-molor sebulan lah. Hanya punya pola hidup seperti itu selama proyek nulis buku. Selebihnya ya kembali lagi hidup kayak biasanya, kayak perilaku biasanya. Tapi sama proyek nulis buku, ya minimal 100 halaman, minimal 100 halaman, boleh lebih. Nah, itu pagi 1 jam, habis subuh, dan kemudian malam, habis kerja sebelum tidur
Itu 2 jam. Sehingga tiga jam sehari. Nah, untuk menulis tema, topik, dan judul itu adalah butuh waktu 3 jam. Bersama AI. Nggak sendirian. Bersama AI. Kita diskusi. Tanya ke AI. AI, saya adalah seorang dosen sejarah. Nah, begitu misalnya ya. Saya seorang dosen sejarah. Dan saya ingin menulis buku perjalanan. Misalnya ini. Ya, kerajaan-kerajaan yang berkaitan dengan sejarah Indonesia dan Nusantara. Topik apa yang paling ramai dibicarakan? Topik apa yang paling ramai dibicarakan masyarakat saat ini? Tanyakan ke AI. Tolong berikan saya contoh 10 tema yang sekarang sedang dibicarakan orang. Atau AI diberitahu, AI tolong kamu lakukan riset ya untuk menemukan tema-tema yang paling menarik saat ini berkaitan dengan sejarah Indonesia. Misalnya begitu. Tanya ke AI. Terus kemudian AI memberikan jawaban. Kita pilih dari 10. Setelah dipilih, kemudian kita tanya, dengan tema ini tolong buatkan kerangkanya. Dibuatkanlah kita kerangka. Cocok atau tidak ya, wong kita yang punya. AI itu kan hanya memberikan draft saja. Mau dicoret, mau diganti, terserah kita. Kerangka sudah kita sepakati, kita setujui, maka kemudian kita tanya, judul yang bagus apa? Judul dengan tema beda ya. Kalau tulisan ilmiah, jurnal ilmiah, sering tema dengan judul itu mirip. Tetapi kalau buku beda, judul itu 1 kata, 2 kata. Tapi kalau tema bisa panjang. Kayak judul hanya 1 kata, 2 kata. Ada apa dengan cinta? Begitu ya, misalnya. 2 kata, 3 kata, tidak panjang sekali. Untuk apa? Membuat orang terprovokasi, membuat orang penasaran judul itu. Judul itu label. Sedangkan tema adalah ruang lingkup. Tema adalah uh, apa? Menjadi tujuan dari penulisan kita, ruang lingkup penulisan kita. Kalau judul label, judul itu nama. Jadi nama itu bisa apa saja. Ya, justru makin makin apa namanya? Makin metaforik begitu, makin bikin penasaran. Oke, 1 hari berarti buku 3 jam. Kemudian menulis termasuk autentikasi 4 hari. 4 hari itu adalah 4 kali 3 jam, berarti 12 jam. Ya, nah hitungannya begini, satu buku sekitar 5 sampai 10 bab, sekitar ya bisa 7 bab, bisa 6 bab, terserah. Ya, satu bab sekitar 5 sampai 10 topik, sekitar. Ada 5 topik, ada 3 topik juga nggak apa-apa. Sehingga totalnya satu buku itu sekitar 25 topik. Kalau 5 bab, 5 topik, maka isinya 25 topik. Nah, kalau 25 topik, satu topik itu membutuhkan waktu sekitar 4 halaman. Sorry, satu topik itu sekitar 4 halaman. A5, ya, yang saya janjikan 100 halaman adalah A5, bukan A4 ya. Karena buku itu kecil-kecil begitu, A5. Ya, sekitar 4 halaman dalam satu topik. Sehingga totalnya adalah 25 topik kali 4 ada 100 halaman A5. Pengalaman saya itu butuh waktu 10 sampai 30 menit. Makin kita mahir makin cepat. Kalau kita kurang mahir ya kita akan diskusi lebih banyak dengan AI karena kalau kita ada yang tidak paham dari tulisan AI kita harus klarifikasi maksudmu apa ini. Jadi kita misalnya kita bertanya tentang tolong buatkan artikel tentang psikologi generasi Z di era digital, misalnya begitu ya. Terus kemudian dia nulis artikel, kemudian kita baca satu persatu. Oh, loh, ini apa maksudnya? Kita harus tanyakan lagi ke AI. Ini maksudmu apa? Supaya AI menjelaskan lebih banyak. Dan kita kemudian paham apa yang kita tulis. Jangan sampai menulis sesuatu yang tidak paham karena gara-gara kita copy paste dengan AI. No, bukan itu. Kita harus paham 100% apa yang kita tulis. Kalau nggak paham, ya tanyakan lagi. Nah, itu namanya autentikasi. Otentik di sini dalam kita maknai sebagai tulisan saya. Dan tulisan saya ini ketika kita paham 100%. Kalau nggak paham, misalnya 20%-nya aku kurang paham, berarti ini bukan tulisan lo, ini tulisan AI.
So yang 20% tidak paham kita harus tanya lagi ke AI. Dan nanti akhirnya kita autentikasi, akhirnya nanti kita verifikasi manual. Nanti kita sandarkan dengan tulisan ilmiah. Apa-apa yang tadi sudah kita tulis, kemudian kita cari kata kuncinya, dan kemudian kita sandarkan ke referensi, ke buku, atau ke artikel, atau ke jurnal. Ada referensinya. Begitu ya. Nah, tidak termasuk referensi dulu, tidak termasuk karena ini draft dulu. Itu butuh waktu sekitar 10 sampai 30 menit satu topik. Jadi kalau ada 100 topik, maka kita akan butuh waktu sekitar ya satu buku 25 topik kali 30 menit, maka kita akan butuh waktu 750 menit. Satu buku 25 topik kali 30 menit. Kita akan butuh waktu sekitar 750 menit. Itu kalau dibagi 60 untuk menjadi jam, maka akan menjadi 10,5 jam. 10,5 jam kalau dibagi 3, karena sehari kan kita butuh 3 jam, komitmen kita. Maka akan menghasilkan 4 hari. Nulis 100 jam itu hanya 4 hari. 4 hari 3 jam maksudnya ya. Pagi 1 jam, malam 2 jam. Hanya 4 hari. Dan ini sudah saya lakukan Bapak dan Ibu. Saya nulis 164 halaman hanya 7 hari. 164 halaman speed writing. Sekarang speed writing sudah sekitar 270-an halaman. Tapi di versi satunya, versi 1, itu 164 halaman saya hanya tulis dalam waktu 7 hari. 7 hari. 9 hari sudah termasuk bikin cover, layout, ya, menambahi gambar-gambar di dalam setiap bab karena ada tak kasih gambar ilustrasi begitu, layout, ya, bikin covernya, tak desain diri semua. Pak, aku kan nggak bisa desain, nanti saya ajari. Nanti saya ajari ya untuk membuat cover desain. Itu kalau kita bikin e-book nggak usah kita pesankan ke desainer. Tapi kalau kita bikin buku cetak ya, terus kemudian kita cetakkan ya biasanya sih langsung kita pesan ke, ke publisher ya atau ke percetakan. Tapi kalau kita bikin e-book untuk kita upload di Google Playbook baik gratis maupun bayar, Bapak Ibu bisa beli buku saya di Google Playbook bayar. Di antaranya ada yang harga 75.000, ada yang 90.000, ada yang 45.000 ya. Oke. Nah, itu 4 hari ya, 100 halaman. Nah, kalau mau 200 halaman tinggal ngalikan 2. 8 hari gitu aja. 300 halaman tinggal ngalikan 3. 12 hari. Khusus untuk bikin draftnya saja. Lalu setelah di draft, selesai, sudah kita topik-topik sudah kita kembangkan semua. Kemudian edit tata bahasa. Ada edit ejaan. Itu kita pakai, biasanya saya hanya pakai apa namanya Google Dokumen atau pakai Microsoft Word itu ada untuk menu untuk mengecek ejaan itu ada. Praktis sekali dan cepat sekali. 100 halaman 1 jam selesai. Tapi ini tak kasih waktu sehari, pas sejam selesai, setengah jam aja selesai 100 halaman. Ejaan ya, ejaan. Tipe-tipe itu loh, tipe-tipe. Nah, yang agak lama itu edit tata bahasa. Nah, ini proofreading. Kita nanti minta pendapat ke AI. Bagaimana pendapatnya? Mana yang harus kita tambah, mana yang harus kita kurang? Paragraf-paragraf mana yang mungkin perlu direvisi begitu ya, mudah dibaca atau tidak dan seterusnya. Proofreading dengan AI ya, dengan AI. Oke. Nah, itu 2 hari ya, edit tata bahasa 2 hari dalam arti 6 jam untuk 100 halaman. Layout dan gambar ilustrasi sehari aja cukup ini, nggak sampai 2 hari ini kalau hanya untuk 100 halaman. Tapi ini tak kasih 2 hari ya. Sehari itu 3 jam ya. Kemudian desain cover sehari. Nah, totalnya hanya 11 hari. 1, 5, 6, 10, 11. 11 hari. Insya Allah selesai. Insya Allah. Syaratnya satu, ada komitmen. Benar-benar 1 hari 3 jam. Saya dampingi, Bapak Ibu sekalian ya. Saya enggak omdo ya, tidak omong doang. Saya dampingi.
Oke, dan tidak termasuk editing ya. Jadi ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Tidak termasuk editing latex. Latex format karena latex format itu pakai coding latex, enggak termasuk itu. Apa sih Pak latex format? Biasanya adalah ini loh, formula-formula yang ada pembagian, ada akar kuadrat itu ada codingnya. Dan ini tidak termasuk itu ya. Jadi kalau tulisan-tulisan yang para saintis, dosen-dosen ilmiah, ya, dosen uh, eksak itu kalau nulis ya suka ada coding latexnya. Tidak termasuk itu butuh waktu ya. Terus kemudian juga tidak termasuk sitasi. Kenapa? Ya tergantung. Banyak sitasinya apa enggak? Banyak papernya enggak? Banyak referensinya enggak? Nah, kalau referensinya 40, 50, 100 ya enggak selesai lah 11 hari. Hanya berapa nulisnya aja hanya 4 hari. Enggak selesai tentu saja enggak selesai ya. Tergantung. Nah, kalau referensinya hanya 10 biji insya Allah. Kalau buku dan pemula 10 biji sudah bagus sekali. Referensi 45 aja sudah baik. Tapi bagi para penulis ilmiah ya memang referensinya mesti banyak. Terutama kalau jurnal puluhan bahkan ratusan. Enggak, termasuk itu tidak kita hitung. Jadi draft saja ya yang saya bilang 4 hari atau 11 hari total. Pak, tapi saya gaptek, Pak. Ya justru ini adalah materi untuk pemula. Ya, ini justru materi untuk pemula. Nah, Bapak sekalian, disclaimer ya, ini ada disclaimernya. Panduan ini berfokus pada tip and trik memanfaatkan AI untuk nulis. Tidak termasuk topik-topik tata naskah. Tata naskah itu setiap institusi berbeda aturannya. Ya, universitas, pemerintah, tata naskah legal, apa namanya, beda-beda. Jadi kita tidak membahas sama sekali, memang di luar kompetensi saya. Juga tulisan-tulisan ilmiah, ya, jurnal ilmiah itu beda-beda, apa namanya, standarnya. Ada standar API, apa APA, kemudian MLA, IEEE, Chicago dan seterusnya. Berbeda-beda, ya. Nah, tidak termasuk kita diskusi tentang itu, tapi nanti ada bantuan AI untuk menuju ke situ. Bantuan AI ada. Nanti AI-nya yang saya jelaskan ya untuk membantu kita membuat naskah yang sesuai standar internasional. Oke, juga tidak termasuk pembahasan kita, tidak termasuk coding format latex. Ya, saya nggak terlalu mahir juga karena saya juga bukan orang apa namanya eksak. Ya, tidak termasuk coding latex. Tidak termasuk kualitas tulisan. Ini ranahnya AI. Nanti kita tanyakan ke AI supaya kualitas tulisannya jadi bagus. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang Pak, tulisan ini supaya mudah dibaca bagaimana? Bukan kepada Pak Jumala, tetapi kepada AI. Ya, ranahnya AI. Juga tidak termasuk kualitas isi. Tentu saja. Isi itu kan tergantung ke apa namanya? Area keahlian kita masing-masing. Ada yang ahli psikologi, ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli fisika, ada ahli kimia. Ya, tentu saja itu adalah wilayah Bapak sekalian, maka tidak termasuk pembahasan. Panduan ini dibuat dengan bantuan AI, Gemini, Bing, Copilot, GPT, Perplexity, Humata, ChatGPT, DeepL, Grammarly, Mendeley, Turnitin, Style Writing, dan lain-lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Ya, dan banyak bagian-bagian dari panduan ini yang langsung di copy paste sehingga tidak memungkinkan dihumanisasi. Nah, demikian ya Bapak sekalian ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya masih ada berapa menit, Mas Yusuf? Oke, aku masih punya waktu setengah jam lebih. Tak bacakan sedikit ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. AI itu buat seorang yang hobinya menulis ya? Enggak juga. Tetapi memang yang malam ini kita bicarakan tentang AI untuk menulis. Oke. Karena, karena ya, lalu mendengarkannya seperti oke. AI memudahkan menulis, tapi perlu strategi mengatasi uji plagiasi. Yes, itu kita bahas juga. Pak, izin Pak narasumber untuk efisiensi waktu ada baiknya langsung petunjuk penggunaan AI. Oh, malam ini tidak petunjuk menggunakan AI.
Ya, kita membahas tentang metodenya dulu. Oke, ada waktu tersendiri untuk petunjuk menggunakan AI ya. Mohon informasi AI-nya pakai apa? Nanti kita bahas. Menulis buku ini apakah harus tema umum? Tema umum. Tema populer boleh. Tema ilmiah boleh. Oke, saya kira itu ya. Jawab pertanyaan sementara. Kita lanjutkan. Nah, Bapak sekalian, saya tadi sudah mengatakan beda orang beda hasil. Ya, maka AI akan kita jadikan asisten dan kita akrab dengan dia. Kalau kita akrab dengan dia, maka asisten kita akan bisa mengerjakan apapun. Asisten kita akan mengerjakan apapun. Mengerjakan apa, Pak, asisten kita? Ya, ya, di antaranya adalah memberikan ide, tema, kerangka tulisan, pengembangan, topik, dan lain-lain. Ya. Kemudian ahli menulis dia berbagai jenis, ya, ilmiah, teknologi, fiksi, psikologi, lifestyle, kreatif, email, minutes of meeting, draft legal, copywriting, copywriting itu untuk marketing, dan lain-lain, ya. Kemudian membuat terjemahan. Kemudian melakukan parafrase termasuk humanisasi. Humanisasi itu adalah bagaimana membuat tulisan hasil dari AI sedemikian sehingga seperti tulisan manusia. Humanis, lebih humanis. Ya, melakukan cek ejaan. Bisa melakukan cek ejaan, memberikan opini dan saran. Jadi kalau kita sudah jadi bukunya, kita kasih AI, kita minta saran dari AI, bagaimana tentang buku saya? Apa saranmu? Ya, oke, melakukan cek plagiarisme, ngecek plagiasi, ya, ini mungkin penting, banyak ditanyakan juga ini, ngecek plagiasi. Sumber berita, sumber berita yang up to date, kita bisa tanya berita kepada AI, tanya tentang luar negeri, kita bisa tanya kepada AI dengan bahasa Indonesia, meskipun di luar negeri bahasanya berbeda. Oke itu ya. Nah, kita harus akrab. Sekali lagi beda orang, beda hasil. Kenapa? Karena beda prompt. Beda prompt, beda hasil. Nah, oleh karena itu kita tujuan dari speed writing, teknik speed writing ini adalah satu di antara yang sangat penting adalah bagaimana cara menulis prompt yang efektif. Nah, dicatat ini penting ini. Jadi ada pertanyaan di sini, Pak, promptnya ya, catat ya, oke. Ada 7 jurus, saya punya 7 jurus menulis prompt yang efektif. Ya, satu adalah humanis. Kita nulis dengan kita bertanya kepada AI itu jangan ragu. Apapun yang ada di pikiran kita tuangkan. Tadi ada yang tanya, Pak, tolong share prompt-nya. Di sini jawabannya. Pak, tolong share prompt-nya. Ini jawabannya yang bertanya begitu ya. Nah, Pak, mohon di-share prompt-nya. Ya, ini jawabannya. Apapun yang Anda tanyakan, tanyakan saja seperti kamu, seperti kita bertanya kepada orang lain. Apakah AI kita jadikan sebagai ahli? Apakah AI kita jadikan sebagai asisten? Apakah AI kita jadikan sebagai konsultan? Apakah AI kita jadikan sebagai ustadz? Tempatkan dia sebagaimana yang Anda inginkan, lalu bertanyalah seperti bertanya kepada seseorang. Itu namanya humanis. Nggak usah ragu-ragu. Pak, bagaimana kalau begini? Anda ingin, Bapak Ibu kepingin tanya ke Pak Jumala. Nggak usah tanya Pak Jumala, langsung tanyakan ke AI. Nanti dia akan jawab. Humanis. Gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah kritis dan eksploratif. Bapak Ibu sekalian, ini kalau langsung praktek nggak cukup waktu. Kita butuh waktu minimal sehari kalau langsung praktek. Jadi saya jelaskan dulu, Bapak Ibu rasakan apa yang saya katakan, praktekkan sendiri, ini difoto atau nanti videonya diulangi lagi. Ya, praktekkan, ini clear, yang saya jelaskan ini clear. Bertanyalah seperti manusia dengan manusia. Udah langsung praktek aja. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal AI, praktekkan seperti bertanya kepada manusia. Yang kedua, kritis. Kritis itu begini loh, kritis itu. Kita berani mempertanyakan jawabannya AI. Kita berani mempertanyakan jawabannya AI. Jadi kalau AI jawab, mosok begitu sih AI? Enggak. Cari lagi jawaban yang lebih meyakinkan. Dan tolong berikan referensinya lah, biar saya lebih yakin.
Boleh ngomong begitu boleh dengan AI. Nah, ini kan ini clear ya. Apa yang saya sampaikan ini clear dan Bapak Ibu bisa langsung coba. Yang saya ucapkan ini prompt bisa langsung dipraktekkan. Yang saya ucapkan ini prompt bisa langsung dipraktekkan. Ya, itu kritis. Jadi kita berani mempertanyakan. Bahkan kita berani membandingkan. Saya pernah dengar dari sumber ini kok begini. Jawabanmu kok begitu. Coba kamu cek lagi. Kalimat saya ini prompt. Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Ya, oke. Kritis. Makin kita kritis, dia akan makin merasa menghadapi orang yang pandai. Kalau dia si AI merasa menghadapi orang yang pandai, maka dia akan menaikkan levelnya. Kita akan diberikan argumentasi-argumentasi yang cukup untuk memuaskan kita sebagai pengguna AI. Kalau kita kritis, tapi kalau kita nggak kritis, jawabannya seperti dangkal. Ya. Berikutnya adalah eksploratif. Bapak sekalian, AI itu pengetahuannya sangat besar, ya. Dia itu nyaris tak terbatas knowledge base-nya. Nah, maka sebutannya adalah LLM, ya, LLM large scale language model. Nah, tapi kalau dia hanya menjawab satu dua paragraf, tentu saja tidak bisa mengungkap seluruh yang dia miliki. Maka kita mesti eksploratif. Eksploratif itu bagaimana? Ya dieksplor, mendalam dan melebar. Mendalam itu begini, praktekkan, ini prompt. Catat, ini ya, ini prompt, catat. AI, apa yang kamu maksud dengan ini? Misalnya ini, contoh misalnya. Digital marketing adalah apa namanya? Teknik menjual pada era yang dikuasai oleh atau dikendalikan oleh internet. Misalnya ada pernyataan seperti itu, ya. Nah, ini kan kalimat yang dangkal. Kita yang saya sampaikan ini prompt, ya. Kita bisa menyampaikan jawaban kepada AI begini. AI, apa yang kamu maksud dengan digital marketing? Maka dia akan mendalamkan definisi dari digital marketing. Misalnya dia menjawab begini, digital marketing adalah seluruh kegiatan marketing yang menggunakan internet. Misalnya jawabannya begitu. Oke, itu definisimu. Apakah ada definisi lain? Itu namanya eksploratif. Apakah ada yang lain? Itu namanya melebar. Jadi eksploratif itu mendalam dan melebar. Apakah ada definisi lain? Ini prompt. Jadi yang tanya prompt, ini prompt yang saya sebut. Ya, oke. Kritis dan eksploratif. Kritis itu mempertanyakan, eksploratif itu mendalami dan melebarkan. Ya, itu mungkin ya apa namanya dua di antara tujuh, tiga, empat, lima. Nah, itu nanti kita ungkap di pertemuan satu hari. Kita butuh satu hari, enggak hanya 1 jam. Minimal sehari dari jam 6 sampai jam 9. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 9 sampai jam 16. Ya. Nggak cukup waktu. Sungguh tidak cukup waktu. Kita akan beberkan prom-promnya. Otentikasi. Nah, AI itu tulisannya ya tulisan AI. Kalau kita langsung copy paste, kita apa namanya? Kita akan mengorbankan kredibilitas. Nah, kita harus otentikasi dulu. Kita baca satu-satu. Kita pahami 100%, begitu ya. Terus bahasanya kalau bisa ya kita ketik sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita copy paste tapi kita humanisasi. Itu namanya autentikasi. Ya, ada alatnya dengan AI juga. Yang ketujuh adalah originalisasi. Ya, bagaimana caranya kita membebaskan diri dari plagiasi. Ada alat ukurnya yang paling populer ya Turnitin. Nanti kita masukkan ke Turnitin, kemudian angka plagiasi kita berapa persen. Gitu ya. Nah, Pak yang 345 nanti di pertemuan satu hari. Ya, malam ini terlalu pendek waktunya. Nah, ini silakan dicatat, silakan difoto. Tadi ada pertanyaan, Pak, AI-nya pakai apa saja? Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Satu adalah GPT, yang kedua Gemini, yang ketiga Humata. GPT dan Gemini nyaris sama. GPT Gemini, kemudian satu lagi Copilot.
Ya, itu mirip 1, 2, 4 itu sangat mirip. Nah, Humata agak sedikit berbeda. Nah, Humata adalah dia punya kemampuan untuk membaca dokumen, ya, baca dokumen. Jadi kalau PDF kita masukkan, kemudian kita tanya tentang dia. Misalnya kita punya artikel atau kita punya paper atau kita punya jurnal ilmiah, bahasanya bahasa Inggris, kita upload dan kita tanya kepada Humata, Humata, itu kesimpulannya apa? Humata, tolong sampaikan kepada saya abstraknya. Humata, ini pakai metode penelitian apa? Humata, ini analisisnya pakai metode apa? Bisa dia jawab dengan setelah kita masukkan apa namanya PDF kita, ya itu Humata. Di samping Humata ada POE, ya ada POE di samping Humata. Kemudian style writing adalah AI untuk mendeteksi AI teks, AI teks ya. Ini tulisan AI atau bukan itu state writer bisa mendeteksi. Elicit, konsensus, riset rabbit dan lain-lain itu adalah untuk menemukan jurnal ilmiah. Itu AI juga ya. Mendeley untuk sitasi, paper management atau Quillbot ya. Dan Turnitin untuk ngecek plagiarisme. Di antara ini AI sangat banyak. Sejujurnya saya tidak menguasai seluruhnya. Ya, saya hanya menguasai sebagian, tapi paling tidak ini kebutuhan minimal kalau kita ingin menulis, ya. Dan itu akan kita beberkan nanti pada saat kita bertemu sehari ya. Oke, bikin artikel 10 menit. Nah, 10 menit bikin artikel. Tapi kalau kita mau autentikasi ya mungkin bisa sampai 20 menit atau 30 menit tergantung ya. Tergantung kita menguasai masalah. Kalau menguasai masalah mungkin 10 menit selesai. Kalau perintahnya kepada AI ya hanya 1 menit aja selesai. Tapi kan kita baca dan seterusnya ya. Kita setujui, kita edit dan seterusnya. Butuh waktu kira-kira 10 menit. Menulis. Nah ini kalau 3 terus halaman dalam 21 hari. Tapi kalau hanya 100 halaman cukup 11 hari. Ya, nah, apa yang kita lakukan ini adalah tema yang sedang in misalnya ya. Kita diskusi dengan AI, nyusun kerangka diskusi dengan AI. Judul yang provokatif diskusi dengan AI, pembahasan yang otentik diskusi dengan AI. Nah, originalisasi ya, kita bisa menggunakan AI juga. Karena citasi kita juga dibantu dengan AI. Bikin gambar ilustrasi dengan AI. Ya. Semua akan dibongkar dan dibeberkan dalam training 1 hari. Dalam training 1 hari. Ya, dalam training 1 hari di Zoom. Hari Minggu 23 Juni, catat hari Minggu 23 Juni. Jam 9 sampai jam 16. Oke. Perplexity bagaimana coach? Ya, bisa dipakai Perplexity. Bisa, oke. Salah satunya itu salah satunya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, apa isinya? Nanti hari Minggu tanggal 23 Juni. Ya, kita akan bagaimana akrab dengan AI sebagai asisten dengan cara menulis prompt yang efektif. Kita akan praktekkan menulis prompt satu persatu. Menulis prompt. Bagaimana menulis prompt? Dan ada contoh-contohnya juga ada. Ya, langsung kita praktek. Terus 20 menit menulis artikel yang otentik. Bukan 10 menit karena kita akan ada autentikasinya. Kasih waktu 20 menit. 21 hari menulis 300 halaman atau 11 hari menulis 100 halaman. Ya. Tips bebas plagiasi, bagaimana caranya kita bebas plagiasi. Dan masih tak kasih bonus lagi, bagaimana caranya training bikin cover dan gambar ilustrasi, bikin mockup produk, dan saya akan mendampingi selama sebulan. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, contohnya training bikin cover dengan Canva. Training training bikin cover dengan Canva. Gambarnya original, dibikin AI. AI itu original ya, gambarnya bagus sekali ya. Bukan bajakan. Trainingnya seharga 250.000 tak kasih gratis. Karena tak jadikan bonus ya. Tak kasihkan gratis. Training bikin Canva. Sorry, training bikin cover buku bagi yang punya tujuan untuk apa namanya? Membuat e-book penting ini. Tapi kalau membuat buku cetak biasanya diserahkan kepada percetakan covernya. Tapi kalau buat e-book, wah kita nulis banyak, kemudian kita sering-sering
ke desainer ya. Menurut saya kalau bisa desain diri mengapa harus ke desainer. Nanti tak ajari ya. Ini bikin cover. Nah, ini training bikin mockup promo seharga 250.000. Mockup promo. Jadi kalau kita jualan di apa e-book ya, kita itu bikin displaynya, bikin penampilannya itu namanya mockup. Mockup itu adalah seolah-olah buku itu sudah jadi, kemudian ditaruh di tempat atau dipegang orang, itu namanya mockup. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini buku speed writing. Nah, ini versi lama, speed writing versi lama. Seperti seolah-olah di atas gunung batu begitu. Ya, padahal ini waktu saya bikin ini bukunya belum tercetak. Nah, seperti ini ada di atas kotak. Nah, kayak dipegang mbak-mbak begini, mbak cantik. Bukunya dipegang mbak-mbak, ya. Loh, dipegang mbak-mbak lagi loh. Nah, ini kalau nyewa 3 orang untuk hanya pegang di potret tuh bayar 500.000. Itu bisa 3 orang 1,5 juta. Tapi ini hanya kita bikin dengan software, ya. Kita tinggal memasukkan gambarnya, covernya, nanti akan muncul seperti ini. Trainingnya seharga 250.000 tak kasihkan gratis. Gratis ya. Masih dapat e-book gratis. 10 menit bebas stres di tempat kerja. Seharga 90.000. 10 menit bebas stres di tempat kerja seharga 90.000. Lupa untuk apa? Nah, itu bisa menghilangkan stres kita sehingga kita bisa ringan dan menulis itu bisa tanpa gangguan. Atau bahkan mental block kita bisa hilangkan juga dengan teknik ini. Mental block apa, Pak? Mental block aku tidak layak menulis. Loh, itu penting. Kalau kita masih ada di otak sini, aku tidak layak menulis, maka ya kita nggak berani nulis. Nah, bisa kita hilangkan dengan teknik ini ya. Tekniknya namanya creative trauma cleansing. Ini sudah beredar di 3 negara, 4 negara malah. Ya, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. Ya, tak kasihkan gratis. Oke. Nah, total value-nya trainingnya nanti tanggal 23 Juni, hari Minggu, itu biayanya 400.000 Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda akan mendapatkan bimbingan selama sebulan. Anda akan mendapatkan apa namanya? Prom-prom ya, rahasia untuk menulis prom yang efektif. Ya, mendapatkan skill untuk menulis cepat hanya 400.000. Dan masih dapat bonus bikin bikin apa namanya cover dengan Canva dan AI seharga 250.000 bonus itu. Training membuat mockup tadi, display tadi seharga 250.000 gratis. E-book 10 menit bebas stres 90.000 gratis. Ya. Dan pendampingan 1 bulan seharga 500.000. Bapak Ibu saya dampingi bikin buku sebulan. Pak, bentuk pendampingannya bagaimana? Bentuk pendampingannya adalah Bapak Ibu nulis, kalau nanti nggak jelas tanya. Mentok Pak, tanya. Pak, apakah begini Pak? Tolong Pak diperiksa. Tanya. Itulah bentuk pendampingannya. Ya, jadi pendampingannya memang personal. Jadi kalau Bapak Ibu nggak nulis ya nggak dapat manfaat pendampingan. Tapi please digunakan. Ini harganya mahal, 500.000. Sebulan Bapak Ibu bisa bertanya. Bebas. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Rasanya saya sudah lewat 15 menit ya. Maka nggak cukup waktu, sungguh tidak cukup waktu. Kita butuh seharian ya untuk praktek menulis prompt ya efektif. Nah ini kata orang-orang ya. Pak Lais, terima kasih Pak. Pak Jumala, saya banyak belajar dan beruntung sekali dapat banyak pembelajaran karena bergabung di sini. Betul Bu, kita orang beruntung dapat berkenalan dengan Pak Jumala dan seterusnya ya. Bu Lais ternyata ya, bukan Pak Lais. Sorry. Prof. Anka, Prof. Amka, Profesor Amka. Sudah saya coba Pak, Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Jumala ya. Ya. Nah, ini Ibu Eva Sundari. Ibu Eva Sundari itu adalah politikus senior dari apa namanya D, D, DPR pusat. Nah, ini ya kata beliau apa kata beliau? Kata beliau adalah
Iya, tulisan kedua setelah webinar. Nah, setelah ikut kelas saya, ini tulisan yang kedua. Nah, Prof. Juni. Siang Pak, saya Prof. Juni. Apakah Bapak berkenan kasih kami pelatihan one day dan seterusnya di Pangkalan Bun? Ya, ya. Bu Husnun. Ya, izin bertanya, Pak, merasa banyak sekali ilmu yang didapat dan tentunya masih banyak yang harus kami gali. Ya, ngapunten, ini mau undang juga ini. Berapa biaya? Saya kemarin siang mencoba Gemini luar biasa, pinter amat dia, ya. Setiap perintah dijawab dengan bagusnya. Oke, saya kira ini terlalu banyak ya, tidak saya bacakan satu persatu. Oke, banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Nah, ini adalah rasa terima kasih mereka. Sangat bermanfaat, Pak. Ilmunya sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Ilmunya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, ya. Oke, luar biasa Pak Jumala dan seterusnya ya. Kalau tidak luar biasa ya. Oke, ini tanda terima kasih. Doa. Semoga sehat, semoga sehat. Ini masih berkaitan dengan anu ya, dengan anu kita. Eh, ya, semoga sehat. Ini ada hash 4 atau pagar 4. Ini adalah angkatan keempat ya, bagus sekalian. Ini angkatan ketiga, angkatan keempat ya. Mereka yang memberikan pernyataan testimoni. Ya, semoga sehat, semoga sehat. Terima kasih doa yang luar biasa. Terima kasih, thank you. Semoga sehat, semoga sehat. Ya, ya, semoga sehat. Ucapan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Banyak sekali terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Banyak sekali di grup ini saya capture ini di grup ya. Bapak sekalian, gimana? Menarik banget kan? Menarik banget. Terima kasih Pak. Ilmu yang sangat bagus sekali. Salam kenal dari Ibu Paijah SDN Pegadungan 1 Pagi Jakarta. Ya, thank you. Terima kasih ya. Apa yang saya pengen sampaikan silakan diulang-ulang, dipraktekkan sendiri. Tapi kalau ingin bergabung lebih detail, silakan hadir di tanggal 23. Yang tidak ingin bergabung, praktekkan apa yang sudah saya katakan, langsung dipraktekkan. Pak, nggak jelas, ulang lagi videonya, insya Allah ini nanti kita upload ya. Ini sudah saya rekam, insya Allah kita upload. Menarik, menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi bagi yang tidak belum akrab dengan AI, pasti menarik sekali. Kalau yang sudah akrab dengan AI ya ini biasa aja. Tapi kalau yang belum akrab dengan AI sangat bermanfaat. Pengalaman ini sangat bermanfaat. Tanggal 23 Bapak Ibu sekalian, trainingnya itu seharga 400.000, bonusnya seharga 1.090.000 total. Jadi value-nya training 2023 Juni nanti, value-nya itu 1.490.000, hampir 1,5 juta value-nya. Ya, Anda hanya bayar 400.000. Saya ingin tanya, ini harus sudah ada yang daftar ini loh. Bu Erni daftar. Coba saya ingin tanya, siapa yang tertarik? Training seharga 400.000, nilainya 1.490.000. Serius ini bukan fake bonus, ini bonus asli. Bonus asli. Izin, Ya, izin Pak termasuk Jumala. pendampingan. Ya, Mas Yusuf, silakan. Ini ada yang tanya juga nih. Di diskon Oh, Pak, ya, ya. diskon Pak. Ya, ya, ya. Gimana, silakan. Ada yang minta diskon Pak. Oh, ya. Minta diskon. Ada yang minta izin, Pak, jika belum memungkinkan ikut tanggal 23, ada. Ada di 2 minggu yang akan datang, insya Allah ada lagi. Ini kok ada raising hand Pak Taufikur Rahman ya? Mas Yusuf? Ora? Enggak ya? Enggak, lanjut aja Pak. Lanjut ya, oke. Oke. Oke, baik, tertarik. Ini loh tadi ya. Siapa yang tertarik? Ini loh, tertarik. Coba diketik yang tertarik. Ya, hanya 400.000, nilainya 1,5 juta. Kurang 10.000. Tertarik. Belum pernah bersentuhan dengan AI. Apalagi yang belum pernah bersentuhan dengan AI. Ini sangat menarik ya. Mau. Oke ya. Saya close dulu Mas Yusuf ya. Saya close dulu. Dan kita mungkin perlu. Lo tertarik Mas Yusuf. Sangat banyak yang tertarik Mas Yusuf.
Ya, 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 ya. Ya, ya. Saya tertarik mau ikut Pak Jumala. HP-nya sekian, sekian, sekian. Saya pernah ikut tapi mau memperdalam lagi. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ya, ya, oke. Ya, bagi para dosen, para pejabat pasti 400.000 tidak mahal. Ya, silakan Mas Yusuf, monggo. Sebelum tanya jawab, silakan Mas Yusuf. Bapak Ibu Hadir Pak sekalian, Jumala. saya jeda sebentar ya, ingin memperhatikan komen dari Bapak Ibu sekalian yang tertarik siapa. Dan saya kembalikan lagi kepada Mas Yusuf, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi yang minta diskon gimana Pak? Oh, ada yang minta diskon. Coba siapa yang mau minta diskon? Coba aku cek dulu dong. Ini yang tertarik sudah banyak, Mas Yusuf. Tapi saya ingin cek ada yang mau minta diskon nggak sih? Maaf ya minum. Bapak Ibu boleh minum kok. Saya mau diskon, Pak. Saya mau, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Wah, begitu ditawarkan diskon tuh, langsung rebutan diskon, Mas Yusuf. Tuh, saya mau diskon, mau. Wah, coba saya lihat kalau kalau yang minta diskon lebih dari 200 orang tak diskon. Lebih dari 200 orang tak diskon. Kalau ada diskon lebih mau lagi. Coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wah, ada tulisannya panjang nggak kebaca. 24, 25, 26. Kalau yang minta diskon lebih dari 200 orang, lebih dari 200 ilong, saya diskon. Iya Mas Yusuf. 7 Pak. Setuju di diskon. Mana lagi diskonnya? Yang minta diskon mana? Diskon, diskon. Banyak Mas Yusuf. Piro, Mas Yusuf diskonnya berapa? Berapa usulannya? Diskonnya berapa usulannya? Diskon berapa Mas Yusuf? 20% apa berapa? Ini ada yang minta 50%, 30%, Lima macam-macam puluh Pak. persen, 50%, 50%, 200.000, 75%, 50%, 50%, 50%, 50%, 250.000, 50%. Mas Yusuf banyak yang minta 50%. 50%, 50%. Banyak sekali yang minta 50%. Iya Mas Yusuf. Berarti jadinya berapa itu Pak? Wow. Saya doakan yang ikut lebih dari 200. Pokoknya kalau yang minta diskon lebih dari 200 orang, insya Allah saya diskon. Sangat banyak yang minta 50% Mas Yusuf. Meskipun ada yang minta 75%, ada yang minta 25%, ada yang minta harga 250.000. Ya, ya. Ya, ya, ya. 50%, 50%. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. 50%, 50%, 50%. Diskon, Pak. Ya, 50%, 50%. Mas Yusuf mayoritasnya 50%, Mas Yusuf. Iya Pak. Supaya training ini bisa menjangkau banyak orang, ya. Supaya bisa menjangkau banyak orang. Eh, tapi kalau di diskon daftarnya malam ini loh ya. Kalau daftarnya Wajib tidak Pak. malam ini, daftarnya malam ini, bayarnya boleh besok. Nanti deal-dealan sama Mas Yusuf. Mas Yusuf yang yang ngurus pendaftaran. Daftarnya malam ini bilangnya begini, saya nama keep diskon gitu ya. Saya nama misalnya Rudi. Saya nama Rudi, keep diskon speed writing gitu ya. Kata kuncinya Mas Yusuf catat ya. Kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, saya nama Rudi. Keep diskon speed writing ya. Saya ketik aja biar Bapak Ibu sekalian tahu ya. Ini Tulisannya sudah saya begini. ketik Pak. Oh Tinggal sudah. kirim ke obrolan. Dikirim ke everyone ya, everyone. Ya, sudah saya kirim ke obrolan room. Ya, ya. Saya namanya siapa? Keep diskon speed writing. Itu passwordnya ya. Passwordnya begitu. Saya namanya siapa? Keep diskon speed writing. Dikirim ke WA-nya Mas Yusuf ada di grup. WA-nya Pak Yusuf ada di grup. Ngirimnya bukan di sini. Bukan di chat room ini.
Tapi di WA-nya Mas Yusuf malam ini juga, ya, malam ini juga. Bayarnya boleh besok atau lusa. Nanti deal-dealan sama Mas Yusuf sendiri. Oke ya? Apakah bisa keep diskon untuk training selanjutnya? Bisa. Bisa keep diskon malam ini, tapi trainingnya 2 minggu lagi. Boleh. Boleh ya Mas Yusuf ya? Boleh, Pak. Ya, boleh, boleh. Boleh Pak. Boleh, boleh. Boleh Ibu. Ibu Desi. Ya. Oke. Mas Yusuf saya kira itu ya. Tapi mungkin ada tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Sembari ada yang tanya jawab di kolom obrolan, Bapak dan Ibu sudah bisa keep training, Ya. sehingga untuk nomor WA admin sudah saya cantumkan di kolom obrolan ya, Pak Jumala. Ya, oke. Mas Yusuf tolong disampaikan juga di grup ya. Oh Grup ya, 8A dan 8B. Karena mungkin di obrolan ini tenggelam, nanti nggak kelihatan. Pak, saya belum masuk ke WA grup. Ibu Daisy kok belum masuk ke WA grup, caranya piye, Mas? Ada yang belum masuk WA grup itu? Di WA-nya Mas Yusuf, Ibu Daisy. Ibu Desi, Desi, ya. Saya tahu dari teman, Pak. Waduh. Mas Yusuf, please di-share di sini ya. Di-share di sini. iya Pak, Nomornya sudah sampean saya share di-share juga. lagi. Ada ternyata yang malam ini belum masuk grup. Oh ya, Kasihan nanti kalau nggak dapet. saya share ke grup dan di sini. Share di sini juga ya. Share di sini juga Ibu Desi dan tadi siapa lagi ada? Bu Desi, Ibu siapa tadi yang saya dapat dari teman Pak. Saya belum masuk grup. Nah, itu ada chat WA ke admin 0858 8832 8832. 9125. Saya ulang, 0858 8 sorry, saya ulang. 0858 8632 9125. 0858 8632 9125. Ya, dicek ke situ bagi yang belum masuk grup. Keep diskon ya. Mbak Fitrianti, keep diskonnya bukan di sini, tapi di nomornya Mas Yusuf ya. Yang keep diskon di nomornya Mas Yusuf. Pak Yosep juga izin pertama, bagaimana cara mengatur mood untuk menulis? Pak Arif Rahman. Pak Arif, pokoknya PR saya tanyakan ke Bapak. Penting apa enggak? Jawab dulu. Dalam hati jawabnya, nggak usah di sini. Bapak Arif penting apa enggak nulis? Kalau penting, insya Allah moodnya nanti kita bisa atur. Ya, karena saya juga nulis buku-buku tentang motivasi. Saya nulis buku motivasi Pak Arif Rahman. Insya Allah nanti kita bisa diskusi ya. Tapi yang penting Bapak harus catat. Penting apa enggak nulis itu? Kalau penting, sudah saya hanya minta komitmen. Penting. Ya, kalau penting insya Allah nanti kita bisa garap lah. Emosinya bisa kita garap Pak Arif. Izin pamit mau praktekin langsung buka. Silakan. Mau langsung praktekin silakan. Ini semua yang saya katakan bisa langsung dipraktekkan kok ini ya. Tidak usah nunggu nanti praktek tanggal 23. Tapi kalau kepingin detail silakan hadir. Rekaman malam ini bisa dilihat? Bisa. Rekaman malam ini bisa dilihat nanti di-share di grup. Rekaman malam ini bisa dilihat insya Allah karena ini saya rekam ya. Nanti bisa di-share di grup. Saya kira itu ya Mas Yusuf ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kembali kepada Mas Yusuf dan saya ingatkan lagi bagi yang keep diskon malam ini sebutkan nama dan katakan keep diskon kepada WA-nya Mas Yusuf ya, yang sudah di-share di grup, sudah di-share di grup ya Mas Yusuf ya. Baik Pak, ini sembari nge-share di grup Oke, dan sudah banyak yang sudah di-share di keep grup. juga. Ya, silakan keep malam ini juga. Dan tanggal 23 apakah ada sertifikat? Tanggal 23 ada sertifikat. Ya. Dan ada pendampingan sebulan. Ada pendampingan sebulan. 400.000 masih ditawar diskon 50%. Oke ya, saya ingin bermanfaat buat orang banyak sehingga tidak apa-apa. Yang penting ada komitmen. Karena Bapak Ibu berhasil nulis itu saya bahagia. Saya bahagia kalau Bapak Ibu berhasil nulis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk apresiasinya, untuk atensinya. Dan saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumala atas materi yang sangat luar biasa setiap saat. Ini
antusias baik itu terkait materi ataupun pendaftaran diskon malam ini sungguh luar biasa Pak Jumala. Sehingga ini mohon izin Bapak dan Ibu juga tadi ada yang bertanya terkait training. Kalau ternyata di hari tersebut tiba-tiba ada apa namanya, ada agenda seperti apa Mas Yusuf. Semisal di hari H ternyata ada acara begitu nggih. Nanti bisa konfirmasi ke saya untuk mengikuti pelatihan berikutnya untuk riset begitu. Dan ketika riset, Bapak dan Ibu tidak perlu membayar kembali karena itu sebagai bagian dari garansi yang eh, telah kami janjikan begitu. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, Mas, kok ternyata siang saya ada acara keluarga atau kondangan dan lain sebagainya. Tidak apa-apa nanti bisa konfirmasi ke saya. Dan untuk keep trainingnya bisa chat ke WA Bapak dan Ibu. Ini juga ada beberapa yang chat ke obrolan Zoom. Mohon maaf untuk keep training bisa chat ke nomor WA. Saya izin mengirimkan ulang melalui kolom obrolan Zoom. Berikut di grup juga sudah saya kirim pesannya sehingga Bapak dan Ibu bisa keep training malam hari ini. Oke, 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 oke. Apakah ada sertifikat untuk malam hari ini? Mohon maaf belum ada, tetapi untuk training hari Minggu tanggal 23 Juni kita sediakan sertifikat berikut tertampil jam pelatihan sejumlah 10 dan nantinya Bapak dan Ibu ini juga tadi ada yang bertanya, Mas boleh ditampilkan kembali tadi apa yang akan didapatkan begitu nih kurang lebihnya Bapak dan Ibu. Saya mohon izin untuk menampilkan kembali tadi apa saja yang akan didapatkan ketika keep training ataupun mengikuti training di tanggal 23 Juni di hari Minggu. Dan training tersebut akan dilaksanakan dari jam 9 hingga 16 WIB. Tadi training yang seharga 400 khusus malam ini, keep malam ini, diskon 50% menjadi 200.000 saja. Dengan berikut benefitnya, video ataupun mengenai bikin cover dengan Canva ataupun mockup promo. Tapi untuk training full satu hari itu di tanggal 23 Juni. Training menulis tadi yang dijelaskan oleh beliau Pak Jumala 100 halaman dalam waktu 2 minggu kurang lebihnya. Mas pendampingannya dalam bentuk apa? Untuk pendampingan sangat beliau sangat terbuka Bapak Jumala Multazam apabila Bapak dan Ibu katakanlah sudah menulis sekian halaman ataupun sekian bab. Apabila ada yang ingin dikonsultasikan ataupun bertukar ide, Bapak dan Ibu sangat boleh untuk bertanya baik itu melalui grup yang akan dibentuk ataupun melalui Japri. Tetapi tentu saja diusahakan jangan telepon WA karena memang untuk jadwal sendiri beliau padat luar biasa seperti malam hari ini ataupun seperti hari ini sehingga untuk sesi konsultasi bisa disampaikan selama 1 bulan. Mas, kalau lebih dari 1 bulan, apakah masih boleh tanya? Masih, Bapak dan Ibu. Tidak se tidak se kaku itu, tidak sesaklek itu, tetapi untuk efektivitas pendampingan karena memang sesuai fasilitas yang disediakan oleh kami, oleh Bapak Jumala Multazam, itu sejumlah 1 bulan. Mas, saya malam hari ini mau transfer tapi jarak ke ATM cukup jauh. Kalau besok bagaimana? Sangat boleh apabila ingin transfer besok pagi, siang, ataupun sore. Tetapi untuk keep kuotanya itu bisa dilakukan di malam hari ini. Karena memang di setiap pelatihan, di setiap training begitu Bapak dan Ibu, total peserta yang hadir sangat luar biasa antusiasnya. Karena memang baik itu yang sudah menggunakan ataupun yang belum menggunakan memang banyak yang belum menggunakan sesuai judul kita pada hari ini yaitu training ataupun webinar speed writing with AI untuk pemula.
Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dan Ibu yang sudah apa namanya berkenalan awal dengan AI begitu nggih. Itu juga boleh mengikuti training untuk memperdalam. Tetapi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang memiliki apa namanya pikiran mah tadi saya gaptek mah saya belum bisa daftar dan lain sebagainya, tenang saja. Justru training ini adalah training yang ditujukan untuk Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan yang baru saja ataupun belum terlalu akrab dengan AI. Nanti kita akan berikan panduannya berikut, nanti kita bantu baik itu di grup ataupun secara japri melalui saya juga. Mas, saya transfer atas nama suami boleh ataupun atas nama istri sangat boleh. Tinggal nanti melengkapi data diri siapa yang ikut pelatihan apa namanya atas nama Bapak dan Ibu, dan berikut nomor teleponnya juga agar tercatat oleh saya ataupun Mbak Nabila. Saya izin mengirimkan ulang untuk nomor adminnya, juga sambil memantau yang sudah keep training itu di dalam grup. Cukup, bukan cukup lagi, ini sangat banyak Bapak dan Ibu. Saya keep training, Mas. Saya keep training. Bahkan juga sudah ada yang tertransfer. Eh, Berikut juga data dirinya Bapak dan Ibu, mohon izin karena memang nanti akan kita invite satu persatu ke dalam grup. Ini juga ada pertanyaan lagi, Mas. Kebetulan di tanggal 23 sudah ada agenda yang terjadwal, tetapi saya ingin keep terlebih dahulu ataupun transfer, apakah boleh? Sangat boleh. Dan tentunya nanti kita fasilitasi untuk ikut di pelatihan berikutnya tanpa membayar kembali, karena di awal sudah membayar 200.000. Mas, apakah AI yang digunakan itu berbayar? Untuk training, untuk pelatihan, AI yang kita gunakan full gratis, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dan Ibu yang memang sesuai bidangnya itu membutuhkan AI yang berbayar, kita persilahkan. Tapi secara keseluruhan, AI yang kita gunakan ataupun kita tampilkan di pelatihan itu adalah AI yang gratis. Tadi juga sudah disebutkan beberapa AI oleh Bapak Jumalah Multazam, baik itu ChatGPT, Gemini, ataupun Copilot yang sering digunakan untuk membuat mock-up buku. Dan tentunya nanti akan lebih detail lagi masing-masing AI ini kelebihan ataupun kekurangannya seperti apa, terutama untuk eh, tanggapan ataupun diskusi, oh AI ini bahasanya seperti ini, oh AI ini kelebihannya di sini apabila kita parafrase ataupun apabila kita diskusi dengan topik yang cukup spesifik menggunakan AI ini, AI-nya. Nanti kita akan lebih mendalam dibahas di training hari Minggu tanggal 23 Juni. Mas, saya mau mendaftar untuk 2 orang dengan teman saya, apakah boleh? Tetapi transfernya dengan satu rekening. Sangat boleh, Bapak dan Ibu. Nanti kita bantu catat. Sangat boleh, sangat boleh. Mohon izin ya, monggo Bapak dan Ibu. Selamat malam. Berikut bukti transfer. Terima kasih Bapak ataupun Ibu yang sudah transfer. Nanti materi training apakah akan dikirim ke grup pelatihan, Mas? Betul, nanti akan kita kirim ke grup pelatihan sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat modul ataupun materi yang digunakan untuk pelatihan, utamanya khususnya untuk panduan menggunakan ataupun panduan mendaftar AI itu sendiri. Itu akan kita share berikut dengan PPT training. PPT tersebut akan kita share juga di grup pelatihan Minggu 23 Juni 2024. Waktunya Mas Yusuf. Oh, tadi untuk waktu pukul 9 hingga 16 WIB, dan tentunya akan ada sesi coffee break juga ataupun sesi istirahat siang sehingga Bapak dan Ibu apabila akan
eh, ibadah sholat zuhur ataupun mungkin izin ke belakang dan lain sebagainya sangat memungkinkan. Oke, ini sangat banyak Bapak dan Ibu. Saya mohon izin apabila ada yang telepon, mohon maaf saya belum bisa mengangkat karena memang chat yang masuk ini cukup banyak. Dan apabila malam ini chat ataupun konfirmasi dari Bapak dan Ibu belum terbalas, tenang saja. Karena nantinya mulai malam hari ini hingga esok akan saya balas satu persatu sehingga Bapak dan Ibu yang sudah keep training ataupun terutama yang sudah transfer cukup mengirimkan pesan satu kali saja agar pesannya itu tidak tertumpuk ataupun pesannya tidak menuju ke bagian atas karena saya akan melihat dari yang bagian bawah agar urut. Mas, saya pelatihannya online via Zoom. Pelatihannya via Zoom. Izin keluar, Mas. Saya sudah daftar. Terima kasih, Ibu Fitri. Monggo, Ibu, apabila ada tugas ataupun aktivitas lanjutan pada malam hari ini. Terima kasih, webinar. Terima kasih. Sampai jumpa pelatihan Ibu Elvira Lismayani. Monggo, Ibu. Saya kirim besok, Mas. Insya Allah. Baik, tidak apa-apa, Bu. Ini saya sembari lihat juga. Ya. Jadi memang luar biasa antusiasnya Bapak dan Ibu di setiap pelatihan. Terima kasih. Monggo Pak Bambang Hermawan. Ibu Ibu atau Bapak Widayat. Ibu Santi, monggo terima kasih. Dan tentu saja nantinya ketika apa menuju menuju proses training, menuju hari H training, Bapak dan Ibu sangat bisa berkonsultasi, Mas, saya tolong diajari ini cara mendaftarnya seperti ini apabila menemui kendala. Bisa konsultasi via Jabri dan bisa via grup sehingga nanti baik konsultasi via grup ataupun Jabri itu semuanya bisa terfasilitasi karena kan mungkin nanti berpikirnya Mas saya kalau tanya di grup kok malu gitu boleh via Jabri enggak apa-apa tetapi nanti juga tentunya di dalam grup akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar eh, mendaftar awalnya mendaftar karena kita belum mulai training sebelum tanggal 23 khususnya untuk cara mendaftar terlebih dahulu nanti di grup pasti akan banyak pertanyaan seputar itu dan itu sangat bermanfaat untuk peserta ataupun untuk Bapak dan Ibu yang pertama kali mendaftar akun AI. Tidak perlu khawatir karena memang barengannya ataupun teman-temannya ini banyak yang baru pertama kali mendaftar akun AI. Tidak perlu khawatir. Justru tujuan ataupun tugas utama dari saya memfasilitasi Bapak dan Ibu agar bisa memaksimalkan AI ini untuk menulis. Memaksimalkan AI untuk menulis. Mas mohon izin sudah transfer ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan tenang saja kalau malam hari ini belum eh, terbalas pesannya begitu ya Bapak dan Ibu. Karena saya data satu persatu dengan usaha semaksimal saya. Mungkin nanti ada juga yang baru terbalas besok pagi ataupun besok siang begitu nggih, mohon izin. Tetapi saya usahakan secepat mungkin untuk membalas. Untuk yang 2 minggu lagi, tanggalnya belum saya diskusikan dengan Pak Jumala. Tetapi untuk eh, perakiraan pelaksanaan, kita memang setiap training itu 2 minggu dan diadakan di weekend. Jadi Bapak dan Ibu apabila yang memiliki agenda ataupun yang lainnya bisa terjadwalkan ataupun bisa dilingkari terlebih dahulu. Oh Mas, saya ternyata tanggal 23 belum bisa ikut, tetapi saya ingin bayar terlebih dahulu agar update info. Karena nanti di grup pelatihan yang peserta 23 Juni, di situ akan juga diupdate info pelatihan berikutnya ataupun info materi-materi yang dikirimkan oleh Pak Jumala. Bahkan di luar apa namanya
di luar materi yang mungkin tadi beliau sudah sebutkan, terkadang ada bonus-bonus kejutan. Kayak gitu. Contohnya seperti apa, Mas? Oh, yang beberapa sudah di grup dikirimkan oleh beliau cara membuat sitasi ataupun cara membedah jurnal begitu itu beberapa contoh. Dan saya sudah daftar, insya Allah besok saya kirim, Mas. Terima kasih, Ibu Pipin. Oke, ini sampai sekarang masih banyak yang keep training ataupun sudah membayar, konfirmasi sudah membayar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut nomor rekeningnya juga. Jadi ketika Bapak dan Ibu chat ke nomor admin, saya mohon izin untuk mengirimkan kembali nomor adminnya. Nanti di situ akan ada informasi terkait nomor rekening, sehingga Bapak dan Ibu bisa transfer melalui rekening tersebut, Bank Mandiri. Keep trainingnya ke WA ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini sudah menjelang setengah 10 WIB. Untuk yang WITA dan WIT tentunya lebih malam lagi. Kurang lebihnya itu seputar pertanyaan training Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan lanjutan, saya siap memfasilitasi. Bisa ditampilkan lagi. Tadi sudah saya tampilkan, tetapi boleh sebelum sebelum saya tutup sesi ini ditampilkan kembali, Mas. Tadi ada yang mungkin terlewat ya Bapak dan Ibu. Berikut pelatihan 400.000 diskon menjadi 200.000. Ini adalah beberapa values yang didapatkan sehingga total values yang didapatkan 1 juta sekian. Pendampingannya via grup ataupun via Japri sangat diperbolehkan Bapak dan Ibu. Khususnya apabila Bapak dan Ibu sudah mulai menulis lalu ingin konsultasi langsung dengan beliau Bapak Jumal Multazam sangat diperbolehkan. Pak ini gimana, bagaimana menuangkan ide dan lain sebagainya sangat boleh. Karena itu bagian dari fasilitas yang kita berikan. Ini masih sampai jam pukul 21.19 ini masih banyak yang keep ataupun konfirmasi pembayaran. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bahkan ini sudah lebih di atas 50 orang, menjelang 100 orang kurang lebih, ataupun sudah lebih dari 100 orang karena memang antriannya cukup panjang ini Bapak dan Ibu. Saya mohon izin apabila malam ini belum terbalas, saya akan balas secepat mungkin. Bisa jadi pagi ataupun pagi menuju siang. Maaf Mas, selain tanggal 23 Juni, kapan lagi? Untuk pelatihan berikutnya 2 minggu lagi. Tetapi untuk tanggal pastinya itu saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan Pak Jumala dan tanggal pelatihan berikutnya itu juga akan diinfokan, pasti akan diinfokan di grup training 23 Juni. Sehingga Bapak dan Ibu yang mungkin, Mas saya ingin daftar dulu deh, yang penting apa namanya tergabung di grup agar tidak ketinggalan jadwal pelatihan berikutnya. Sangat diperbolehkan. Karena memang dengan adanya KIP terlebih dahulu, lalu saya invite ke grup, win-win solution. Nanti tanggalnya bisa terupdate, lalu untuk pendataan, saya mendata nama Bapak dan Ibu, insya Allah tidak terlewat. Apabila terlewat pun, Bapak dan Ibu sangat diperbolehkan untuk chat ulang ataupun mungkin apa namanya miss call begitu. Mas saya udah daftar ulang nih kok belum di-invite. Silakan monggo Bapak dan Ibu. Saya tidak keberatan karena memang itu sudah bagian dari eh, tanggung jawab saya. Selamat malam. Oke, mohon izin live. Boleh tidak apa-apa. Mas, aku nggak. Ya, untuk keep trainingnya ke nomor WA admin Bapak dan Ibu. Bukan chat ke grup, nggih, tapi chatnya ke admin. Karena memang untuk grup itu chatnya hanya dibatasi oleh admin. Sehingga Bapak dan Ibu yang ingin keep training pada malam hari ini, itu bisa chat ke nomor admin ataupun ke nomor saya. Berikut saya izin mengirimkan ulang agar apa namanya bisa
terdata nggih Bapak dan Ibu yang sudah keep training. Oke. Ini sangat banyak Bapak dan Ibu. Bu Dewi, Pak. Banyak sekali. Oh, kalau disebutkan nama-namanya mungkin lebih dari 50 bahkan sudah menjelang 100 nih. Mas, saya mau transfer berdua dengan teman, tetapi rekeningnya atas nama satu orang. Sangat boleh, Bapak dan Ibu. Nanti tinggal konfirmasi saja pelatihan ataupun nomor rekening ini tertransfer untuk 2 orang ataupun bahkan juga ada yang sampai 3 orang. Atas nama ini, Mas, saya transfernya jadi satu menggunakan rekening ini. Boleh, Bapak dan Ibu. Hemat waktu, hemat biaya juga. Konfirmasinya cukup satu kali. Agar tidak tertumpuk pesannya sehingga Bapak dan Ibu bisa segera saya invite. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu yang telepon khususnya malam hari ini, mohon izin belum bisa saya angkat karena memang pendaftar training ini sangat banyak Bapak dan Ibu. Ini chatnya masih terus masuk. Mohon izin Mas, apakah ada sertifikat? Izin mengulangi juga informasi Bapak dan Ibu untuk sertifikat malam hari ini belum disediakan. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang mendaftar training di hari Minggu tanggal 23 Juni akan kita fasilitasi e-sertifikat. E-sertifikat berikut akan tertampil nama dan jumlah jam kerja. Terima kasih. Bukan jam kerja, jam pelatihan. Sejumlah 10 jam pelatihan. Baik, terima kasih Ibu Emma MPKU sudah transfer dikirim via Jabi. Terima kasih Ibu. Akan segera saya data, segera saya catat. Sangat banyak Bapak dan Ibu dan masih terus bertambah. Mas, bidang penulisannya tidak terbatas ya. Betul tidak terbatas Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin yang boleh saya ceritakan semisal sesuai bidang begitu ya. Tadi juga sudah diceritakan oleh beliau Pak Jumal Mutazam. Saya adalah semisal guru ataupun dosen di bidang jurusan ini. Saya akan menyusun modul dengan tema berikut. Nah, tolong ini nanti seperti apa detailnya akan dijelaskan oleh Kak Jumala saat training. Karena memang untuk penyusunan modul ataupun buku begitu ya, itu AI untuk saat ini di zaman saat ini sangat amat membantu tentunya. Terutama untuk Bapak dan Ibu yang memiliki segudang aktivitas. Tidak tidak memungkiri dengan padatnya aktivitas, sedangkan dari instansi ataupun pribadi sendiri memiliki target untuk menulis. Nah, AI ini hadir untuk membantu kita menjadi asisten kita, sehingga nantinya secara produktivitas dan efektivitas Bapak dan Ibu menulis itu bisa meningkat.